Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7 untuk mata pelajaran KDTK. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke. Seperti biasa untuk mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi dapat mempermudah proses belajar mengajar kita pada hari ini. Adik-adik sekalian, kita masuk ke KD yang baru. Dia materi intinya adalah tentang sterilisasi. Kita akan belajar tentang sterilisasi peralatan kesehatan. Ini KD ini dia di KD 3 dan 4 menerapkan sterilisasi peralatan kesehatan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya di menjelaskan konsep sterilisasi peralatan kesehatan dan menentukan proses sterilisasi. Jadi ini KD yang baru, kita akan masuk di KD 3.4. Kita masuk lanjut ke KD-nya. Tujuan pembelajaran dengan menggali informasi dan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan konsep sterilisasi peralatan kesehatan secara mandiri. Yang kedua, dengan menggali informasi dan berdiskusi menentukan proses sterilisasi peralatan kesehatan secara mandiri. Jadi adik-adik diharapkan dengan pembelajaran ini adik-adik dapat menjelaskan konsep sterilisasi itu seperti apa. Berikut adik-adik dapat menentukan proses sterilisasi itu seperti apa. Adik-adik sekalian, perlu ingatkan lagi untuk KKM. Jadi KKM ini sama tapi harus memang wajib diingatkan di tiap KD. Jadi KKM untuk mapel KDTK itu 65. Jadi harus mencapai nilai minimal itu 65 baru adik-adik dinyatakan tuntas. Oke. Kemudian penilaian. Untuk mendapatkan KKM itu proses penilaiannya penilaian sikap dilakukan dengan observasi dan pengamatan, penilaian pengetahuan itu dilakukan dengan pengisian LKPD seperti biasa dan tes tertulis. Kemudian untuk penilaian keterampilan ada presentasi dan ujuk kerja. Jadi adik-adik harus mempresentasikan dan melakukan ujuk kerja. Ujuk kerja akan dilakukan minggu depan. Presentasi akan dilakukan hari ini. Lalu akan memberikan beberapa pengantar materi agar adik-adik lebih mudah ketika melakukan analisis atau melakukan diskusi nanti saat materi ini. Yang pertama, apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah tindakan untuk membunuh kuman, patogen, dan apatogen beserta sporannya pada peralatan. Jadi ini agak mirip definisinya dengan desinfeksi. Jadi tapi bedanya adalah ini akan membunuh spora. Desinfeksi Tidak membunuh spora. Ya. Mantap. Jadi spora dalam artian termasuk sel-sel dari bakteri atau kuman itu dibunuh. Kalau desinfeksi dia hanya sebatas membunuh kumannya saja, selnya tidak ikut musnah. Tapi kalau sterilisasi itu sampai dengan sel dari kuman itu dimusnahkan. Lanjut, tujuan sterilisasi yang pertama mencegah terjadinya infeksi silang. Jadi agar tidak terjadi infeksi nosokomial di fasilitas kesehatan. Yang kedua, menjaga peralatan dalam keadaan siap pakai. Jadi peralatan itu kapan saja mau digunakan itu siap untuk digunakan, siap pakai. Biasanya pasien itu adik-adik dia tidak datang sesuai dengan jam yang kita mau. Ketika ada pasien masuk, kita masih sibuk dengan sterilisasi, dan sterilisasi itu butuh waktu. Tidak hanya 1 menit,
kali selesai menggunakan, maka adik-adik harus melakukan sterilisasi. Biar kapan saja pasien datang ke fasilitas rumah sakit atau puskes klinik, peralatan dalam keadaan siap pakai. Adik-adik sekalian, kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Ini ada gambar yang ditampilkan di slide. Juga Pak Guru akan bagikan LKPD dan buku paket siswa di tiap kelompok. Oke, sudah dapat semua kan? Ya. Buka LKPD-nya, kemudian buka buku pendamping untuk buku paket untuk materi. Ini ada gambar, ada perintahnya di atas. Amatilah gambar berikut. Gambar ini akan mempermudah adik-adik dalam menyelesaikan tugas kelompok masing-masing. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3, ada gambar 4. Ini gambar-gambar ini seperti di pertemuan sebelumnya, di materi-materi atau KD yang sebelumnya. Gambar 1 bagiannya kelompok 1, gambar 2 bagiannya kelompok 2, gambar 3 bagiannya kelompok 3, gambar 4 bagiannya kelompok 4 untuk mengamati. Ya. Oke? Ya. Oke, waktu pengamatan gambar dan diskusi internal kelompok sudah selesai 15 menit seperti yang sudah kita sepakati. Sebelum masuk ke kegiatan diskusi, ada kira-kira yang mau ingin ditanyakan? Ya. Baik, saya akan bertanya. Apa yang terjadi jika sterilisasi terhadap media tidak berhasil? Sekian. Oke, pertanyaan dari teman kita, bagaimana jika sterilisasi media alat itu tidak berhasil? Apa yang akan terjadi? Nah, sebelum Pak Guru jawab, siapa tahu adik-adik dalam pengamatan tadi yang sudah dilakukan per kelompok sudah sempat membaca. Nah, Pak Guru silakan kalau ada yang sudah bisa tahu jawabannya bisa sharing, bisa menjawab pertanyaan dari teman kita. Silakan. Pak, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Nadia Ladiko. Apa yang terjadi jika sterilisasi terhadap media tidak berhasil? Jika sterilisasi gagal, maka kegiatan selanjutnya tidak bermanfaat. Kesulitan perbanyakan tumbuhan yang terkontaminasi mikroorganisme dengan kultur jaringan, yaitu bagaimana mematikan atau menghilangkan mikroorganisme dengan bahan sterilian tanpa mematikan tumbuhan atau expand. Terima kasih. Baiklah, di sini saya sebagai moderator. Kali ini saya akan memandu atau memimpin untuk tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan hasil diskusi ini dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk kelompok 1, persilakan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi sterilisasi pemijaran. Sterilisasi pemijaran adalah suatu kegiatan membakar langsung alat-alat seperti ujung OC, ujung pinset, ujung spatula yang berbahan logam. Contoh sterilisasi yaitu pemanasan, pemijaran dengan api langsung yang membakar alat pada api secara langsung. Contoh alat jarum inokulum, jarum OC, pinset, dan batang L. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 untuk memberi pertanyaan kelompok 4. Keadaan yang bagaimanakah suatu benda disebut steril? Sekian dari saya. Dan selanjutnya kita lanjut dengan jawaban dan kali ini kita mulai dari kelompok 4 untuk memberikan jawabannya, dan untuk kelompok 4 bersilakan untuk memberikan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Keadaannya bagaimanakah suatu benda disebut steril? Suatu alat atau bahan dikatakan steril bila alat atau bahan tersebut bebas dari mikroba, baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Sterilisasi juga menjadi syarat utama untuk bekerja di laboratorium. Metode sterilisasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode sterilisasi fisik atau metode sterilisasi kimia. Sekian, terima kasih. Ya, karena tadi setiap kelompok sudah memberikan jawabannya masing-masing, dan presentasi pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu. Jadi diskusi tadi berjalan dengan baik. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk kegiatan penutup, Pak Guru juga ingin memberikan beberapa tambahan informasi untuk adik-adik sekalian, bahwa yang pertama kita akan melakukan praktek itu khusus untuk materi KD sterilisasi ini. Tambahan informasinya itu, ini kan yang dibahas tadi ada 4 jenis sterilisasi, ada pemijaran, kemudian ada panas kering, uap air panas, ya, bertekanan. Nah, semua itu jenis-jenis sterilisasi yang memang secara umum dilakukan. Akan tetapi kita nanti akan melakukan praktek itu hanya berfokus ke satu jenis tindakan sterilisasi yang paling mudah dan ada alatnya di sekolah, di laboratorium kita, yakni sterilisasi dengan uap dengan panas kering. Jadi itu yang akan kita lakukan. Sterilisasi dengan panas kering ini seperti yang dipaparkan oleh kelompok 2, bahwa akan menggunakan open atau sterilisator, menggunakan alat sterilisator. Di sekolah juga ada, di lab perawatan ada alat sterilisator. Ini yang akan kita sama-sama pelajari atau yang akan kita praktekkan di selanjutnya di pembelajaran yang sama. Adik-adik sekalian, kita masuk ke kegiatan penutup untuk pertemuan hari ini atau di minggu ini. Ada beberapa hal yang kita perlu simpulkan, coba simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahwa sterilisasi peralatan kesehatan itu ada jenis-jenis yang dibagi menjadi 4 tadi. Jadi yang pertama, sterilisasi dengan pemijaran, yang kedua sterilisasi dengan panas kering, yang ketiga sterilisasi dengan uap air panas, yang keempat sterilisasi dengan uap air panas bertekanan. Semua tindakan sterilisasi ini atau cara-cara metode sterilisasi ini sering digunakan di fasilitas kesehatan, tergantung alat atau kesediaan atau kesanggupan dari masing-masing fasilitas kesehatan itu melakukan. Tetapi tindakan itu berfokus 4 jenis yang tadi. Seperti itu. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran ini. Selanjutnya, informasi untuk adik-adik, LKPD yang sudah diisi itu dikumpulkan. Nanti itu akan jadi penilaian pengetahuan. Penilaian sikap juga sudah dilakukan pada saat adik-adik berdiskusi tadi. Keterampilan pun sama sudah dilakukan, sudah lakukan bisa adik-adik berdiskusi tadi. Untuk pembelajaran di minggu depan, kita akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan tindakan sterilisasi peralatan kesehatan dengan panas kering. Yang akan kita sterilisasi adalah peralatan-peralatan dalam yang jenisnya stainless. Ada di laboratorium, kita akan coba untuk melakukan atau mempraktekkan, mendemonstrasikan bagaimana sih cara mensterilisasi peralatan stainless dengan metode panas kering. Itu yang akan kita praktekkan. Untuk standar operasional prosedur tindakan, Pak Guru akan bagikan paling cepat sebentar malam. Pak Guru akan bagikan, sudah bisa dipelajari untuk minggu depan nanti biar tidak terlalu mepet waktunya, bisa dibaca-baca. Kemudian juga video pembelajarannya juga Pak Guru akan share di grup WhatsApp. Adik-adik bisa lihat bagaimana
sih cara melakukan sterilisasi dengan panas kering. Akan coba lakukan juga, sudah bisa dipelajari agar ke depan menjadi lebih mudah lagi dalam melakukan sterilisasi panas kering. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kalau kita tutup dengan berdoa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan doa yang kita panjatkan dapat membuat apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian adik-adik, atas semangat adik-adik, atas kehadiran adik-adik hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.